berdiri. Biar semangatnya berdiri. Punya apa tadi? Punya adalah Simon berkata. Simon berkata, pegang telinga kalian. Oke. Simon berkata, pegang lutut kalian. Pegang rambut kalian. Ayo tadi cluenya apa? Simon berkata. Lagi ya, berdiri tegak. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, kenapa buku tadi Ice Breaking mengajak kalian untuk Simon berkata? Itu ada kaitannya dengan pembelajaran dari ini. Tadi Bu Guru kata Simon berkata, punya berarti itu perintah ya, perintah untuk memegang sesuatu yang ada di tubuh kalian. Dari ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar coding. Coding itu apa? Nah, coding itu adalah suatu perintah. Tadi Bu Guru juga tadi SBI-nya ada Simon berkata. Tadi ada perintah untuk memegang bagian tubuh kalian. Nah, berarti coding itu adalah suatu perintah. Perintah diberikan ke komputer atau perangkat. Nah, seperti itu ya. Tapi hari ini bukan materinya bukan coding, tapi materinya adalah berpikir komputasional. Kenapa kalian harus belajar berpikir komputasional? Nah, ini dari ini tujuan pembelajarannya ini satu, peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Kemudian dua adalah peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran hari ini kita ya. Nah, kenapa kok kita penting berpikir komputasional? Nah, ini satu, apa kalau dibacakan dulu? Membantu menyelesaikan masalah jalan. Apa di bawah kita? Apa ketiga kak? Siapa siapa kedua? Apa? Lupa. Yang terakhir apa Lupa? Nah, ini kegunaan kita untuk berpikir komputasional, menyelesaikan masalah, kemudian menghemat waktu agar lebih cepat, kemudian kita harus beradaptasi dengan teknologi karena semakin kesini semakin canggih teknologinya, kita harus bisa bersaing dengan peradaban teknologi. Nah, di sini ini ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Kalau dibacakan Sadewa, dekomposisi itu apa? Nah, Guru jelaskan sedikit ya. Dekomposisi ini adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih mudah dipahami. Contohnya adalah agenda pesta ulang tahun. Contohnya Ocha akan ulang tahun, akan mengadakan ulang tahunnya di kafe. Nah, di kafe di Boyolali. Nah, Ocha harus menyiapkan persiapannya. Nah, apa saja yang dipersiapkan? Satu, undangannya. Kedua, tempatnya harus dipesan dulu. Kemudian rotinya, siapa yang dipesan. Kemudian bajunya nanti pengennya apa ya warnanya. Nah, itu adalah persiapan untuk melaksanakan pesta ulang tahun, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, ya. Mau ulang tahun, kemudian harus menyiapkan tempatnya, kemudian memesan kue ulang tahun, terus membuat undangan untuk temannya, seperti itu ya. Itu ya dekomposisi. Nah, tapi kalau yang kedua ada abstraksi. Bisa tolong dibaca apa? Abstraksi. Informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil
hewan-hewan seperti gajah, harimau, zebra. Kira-kira ini tempat apa? Apa? Pohon, kebun binatang. Ada lagi, tempatnya ada di Jakarta. Jakarta ya. Kemudian berbentuk menjulang tinggi. Atasnya ada emasnya. Kemarin dibuat untuk upacara. Kira-kira itu apa? Monas ya. Jadi kartu itu berisi deskripsi suatu benda atau tempat, gitu ya. Nah, kemudian ketiga, algoritma thinking. Kelihatan nggak kak? Baca nggak? Algoritma thinking. Menyusun langkah-langkah isi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh, buku resep, instruksi acak. Nah, algoritma thinking atau menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini ada contohnya resep, buku resep ya. Nah, kemudian instruksi acak. Nah, guru memberikan kalian tugas. Nah, di sini ada satu tugas berisi instruksi kalian cuci tangan. Urutannya cuci tangan itu seperti apa? Nah, kalian disuruh untuk mengurutkan. Oh, yang pertama cuci ini pakai sabun, menyiapkan sabunnya, menyiapkan lapnya. Kemudian cuci tangan itu sebaiknya yang pertama gimana? Tangan dulu, kemudian sela-sela jari seperti itu. Terus yang terakhir adalah pengenalan pola. Apa dibaca kelihatan tidak pengenalan pola? Nah, dibaca yuk. Mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai masalah hidup merupakan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya. Pola apa? Pola hidup. Nah, yang terakhir adalah pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya pola angka, pola bentuk. Nah, pengenalan pola ini nanti akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Kita akan fokus ke pengenalan pola terlebih dahulu ya. Nanti bagaimana pengenalan pola itu sebaiknya bagaimana. Nah, itu kita pelajari untuk hari ini. Nah, untuk pengenalan pola ini atau yang disebut pattern recognition. Nah, di sini kemampuan untuk menggali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah, situasi atau situasi. Nah, pola yang dikenali ini digunakan untuk memperkirakan hasil atau menyusun strategis penyelesaiannya masalah dengan cara yang sudah terbukti berhasil. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada pola bentuk, ya. Di sini ada contoh pola bentuk. Di sini ada apa ini? Bintang. Kemudian, nah terus segi. Nah, segi. Nah, terus kemudian ada bintang lagi. Kira-kira setelah bintang ini pola bentuk apa? Lingkaran. Kemudian segi. Nah, pola ini memiliki urutan. Oh, habis bintang itu lingkaran, segi. Nah, berarti dua pola ini ya yang akan ditulis di seterusnya. Begitu ya. Nah, kemudian ini tolong dibaca ya, kelihatan siapa? Ayo kelihatan. Nah, dibaca tadi. Nah, tadi kalau pola itu bisa dari pola kan dibentuk ya. Sekarang kalau dalam kecerdasan artifisial atau AI, nah pola itu digunakan untuk teknologi. Untuk yang pertama ini biasanya namanya pola wajah kita. Nah, biasanya dipakai untuk pengamanan atau absen. Nah, kalau guru-guru itu biasanya kan kalau guru menggunakan foto ya. Nah, kalau untuk yang lebih canggih itu biasanya wajah. Jadi untuk absen untuk kegiatan kerja atau di pabrik itu menggunakan absen wajah. Nah, ternyata kalau absen wajah ini memiliki pola. Nah, polanya ini di titik-titik ini itu kita dapat mengenali. Oh, ternyata si Reva itu masuk kerja. Dengan cara apa tadi? Melewati alat, kemudian wajahnya ditempelkan. Oh, masuk kerja. Kemudian kayak Arka absen di
Ada yang punya HP dikunci atau disandi? Nah biasanya kan ada, oh dikasih sandi. Nah HP-nya dikasih sandi. Oh sandinya kok kayak ini. Oh atau kayak ada, oh ada yang cuma bisa menjumpai ya di HP-HP. Nah untuk bisa buka HP sebelum buka HP biasanya memasukkan sandi atau pola. Nah polanya kel, habisan Z, seperti itu ya. Kemudian, nah di sini ada langkah-langkah dalam pengenalan pola. Yang pertama itu amati dan tandu. Kedua, identifikasi kesamaan, perbedaan atau keterlambatan dalam data. Bisa mati identifikasi kesamaannya. Oh kok ini kok habis merah hijau terus kuning. Ini hari mati berarti harusnya apa ya? Nah itu namanya identifikasi. Terus kok ini ada bebek, ini harimau, kok bebek, harimau berarti selanjutnya apa ya? Seperti itu definisi masalah. Kemudian gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi penyelesaian. Nah juga tadi cara-cara pengenalan dalam pola. Kemudian ciri-ciri pengenalan pola yang baik. Nah di sini ada ciri-ciri pola yang baik bagi. Nah satu, pola yang dikenali bersifat konsisten dan berulang. Yang tadi sudah dulu. Habis bebek harimau, bebek harimau lagi. Nah itu ada konsisten. Jadi tidak bebek harimau kuda terus kambing, tidak, itu sudah konsisten. Jadi habis bebek harimau, bebek lagi harimau, seperti itu ya. Kemudian pola yang digunakan untuk menyusun solusi yang efektif. Yang ketiga, pola bisa diterapkan pada kasus yang berbeda tetapi serupa. Nah ini ciri-ciri pengenalan pola yang baik. Di sini ada contoh pola. Nah di sini ada pola warna, ini ada pola angka. Yuk coba kita amati. Untuk yang pertama itu pola angka. Nah di sini ada 1 ke 3, 3 ke 5. Dan di sini ada kosong. Nah kira-kira polanya bagaimana ya? Nah kalau 1 ke 3 itu kira-kira ditambah apa dikurang? Ditambah, tambahnya berapa? 1 ke 3 loh ya. Tambah 2. Kalau 3 ke 5 berarti ditambah apa dikurang? Tambah berapa? 2. Berarti ini polanya, pola angkanya menggunakan ditambah 2 semua. Kira-kira kalau 5 ini ditambah 2 berapa? 7. Nah, ini sama ya, tambah 2. Terus kok 7 bisa 9? Apakah sama ditambah 2? Sama. Nah, coba ini ada titik-titik 2, kira-kira berapa sini? Berapa? 11. Ini juga ditambah 2. Ini 13. 13. Ini juga ditambah 2. Berarti pola bilangan ini semuanya adalah ditambah 2. Oke. Paham ya? Kemudian yang kedua ini ada pola warna. Tapi kalau bentuknya sama ya lingkaran. Berarti kira-kira ini kan kuning, ungu, kemudian ini ada merah, kuning lagi. Kira-kira sini apa? Ungu. Ungu aja gitu ya. Ungu. Kemudian merah. Merah. Kira-kira kalian paham? Paham ya untuk pengenalan pola? Ya sudah habis ya. Kemudian coba ini ya. Ini ada
yang berbeda-beda. Ini ada 3 macam pola. Ada pola angka, pola warna sama pola bentuk. Nah, ini nanti tugas kalian melengkapi pola tersebut. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, sekarang kerjakan diskusi dengan temannya ya, bukan mengerjakan sendiri. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita nanti presentasi maju ke depan ke kelompok. Kamu jelaskan, kamu mendapat lembar kerja pola apa, pola bentuk apa, seperti itu ya. Udah kelompok 1 maju. Ya, semuanya ikut maju ya. Ayo yang lain mendengarkan ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terdapat pola bentuk dan warna. Dan ini hasilnya. Pola lingkaran pink 1 lingkaran warna pink, 2 persegi warna kuning, 1 lingkaran warna pink, 2 lingkaran warna kuning, 2 persegi warna kuning, 1 lingkaran berwarna pink, 1 lingkaran berwarna pink, 2 segitiga berwarna hijau, 1 bentuk hati berwarna biru, 2 segitiga berwarna hijau, 1 berwarna oranye. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dan sekarang kelompok 2 ya, silakan untuk tugas kamu nanti. Kelompok 2. Ini meja. Jadi dengarkan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapat pola warna dan pola bentuk. Jika tangan ke samping warna merah dan jika tangan ke atas warna biru, atas warna hijau. Ini hasil kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapat pola bilangan 3 tambah 3 sama dengan 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, 15 tambah 3 18, 18 tambah 3 21, 21 tambah 3 24, 24 Dari kelompok kami, terima kasih. Yuk. Tepuk tangan kelompok 3. Iya, dari ketiga kelompok tadi sudah belajar ya bagaimana pengenalan pola. Sudah paham kalian semua? Ya, nah setelah itu kita akan habis ini kita akan bermain game masih dalam kelompok itu ya. Nah, gimana gamenya itu nanti juga berisi dengan pola ya. Nanti terus kelompok 1 contohnya akan sama lupa. Nanti maju kita bermain game cepet-cepetan. Mana yang bisa menebak pola tersebut. Paham ya? Maju. Nah, ini cepet-cepetan ya. Nih, ini untuk kelompok 2 itu kelompok memiliki pola yang berbeda dari kelompok 1. Silakan yuk. 1, 2, 3. Ayo, lupa. Ayo. Oke. Ayo, dah. Ayo. Ya, dah.
terdapat apa tadi, pola apa tadi sini? Apa? Pola bentuk dan pola warna. Kemudian sini pola bentuk dan warna. Itu pola seperti pola apa? Pola bilangan. Kemudian tadi ditanya, tadi pengenalan pola tadi apa? Pak? Pengenalan pola atau pattern recognition ya, kita tunjukkannya bisa. Apa aja tadi? Ya, menggali aturan atau kesamaan perbedaan suatu masalah. Kemudian tadi pengenalan pola digunakan dalam teknologi juga. Nah, dalam teknologi itu apa saja yang dipakai tadi? Apa? Facebook, HP ya, kunci tadi kunci untuk membuka HP. Apalagi ada yang tahu? Apa? Ya, sandi HP dengan menggunakan pola. Apakah hari ini kalian